Man. Ya, kamu kenapa sih, Man? Aduh. Bu, tolong Bu, kursinya Bu. Aduh. Masya Allah. Mari Pak. Gimana? Maaf, kursinya. Saya matiin dulu Bu mesinnya. Kenapa sih pakai gitu-gituan segala? Ini mesinnya masih nyala Bu, mungkin Bapak salah pegang. Kamu gimana sih? Gara-gara kamu suami saya jadi celaka begini. Iya, kalau sampai terjadi apa-apa sama Pak Arman, kamu yang disalahkan, Gus. Ngerti? Fa, nggak usah pakai ini segala. Cabut aja. Bu, dibawa ke dokter aja Bu, diperiksa. Alah, masalah kecil aja diributin. Tapi harus diperiksa. Dokter bilang. Alah, udah. Sekarang cepet panggil dokter. Dibawa dulu Bapak ke kasur Bu. Ya udah nanti aja, sekarang panggil dokternya, sekarang suruh ke sini. Baik Bu. Bikin orang repot aja. Saya harus sembuh. Saya harus terus berusaha. Ya Allah, berikanlah hikmah dan mukjizat-Mu di bulan suci ini. Kenapa, Ma? Mama mimpi buruk? Kayaknya bukan mimpi. Mama melihat Arman kayaknya butuh pertolongan Mama. Tolong, An. Kamu cari tahu, cari kabar mengenai Arman. Biar perasaan Mama tenang. Pergi dong, An. Cepat sekarang juga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, bisa dengan Bu Eva? Nyonyanya lagi di kamar Tuan bersama dokter. Dokter? Iya, Nyonya panggil dokter karena Tuan lagi sakit. Ada pesan? Ini dari siapa? Enggak ada pesan. Makasih ya. Betul kan firasat Mama? Ini masalah hubungan batin antara ibu dan anak, An. Bukan soal tahayul. Saya mesti lihat keadaan Kak Arman. Saya mesti ke sana, Ma. Mana mungkin Eva mengizinkan kamu masuk? Tapi saya mesti lihat kondisinya Kak Arman. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ini satenya, Pak. Maaf. Seadanya. Kamu mau kemana? Ke belakang, Pak. Saya juga mau buka puasa. Makan di sini aja, ini kan satenya banyak. Cukup untuk orang berdua. Apa kurang? Kok bengong? Ayo duduk. Saya bingung. Bapak kan orang Jakarta. Temannya Tuan Jo. Tapi sikapnya tidak seperti Awang. Duduk. Duduk.
Wang, kenapa memangnya kalau saya dari Jakarta? Nggak ada bedanya kok. Ayo makan kalau nggak saya yang habisin nih makanannya. Iya, Pak. Sini. Sini piringnya. Udah, Pak. Sate. Bagaimana keadaan suami saya, Dok? Suami ibu nggak apa-apa. Cuma tekanan darahnya saja yang tinggi. Jadi ibu harus perhatikan tekanan darahnya. Iya, saya perhatikan kok. Bahkan saya udah bayar staf medis khusus untuk merawat suami saya setiap hari di rumah. Tapi suami ibu tidak hanya perlu terapi dan perawatan medis saja. Dia juga butuh dukungan mental psikologis. Ibu mengerti kan maksud saya? Iya, Dok. Oh, kamar mandinya di mana ya? Oh, Tante anterin dokter ke kamar mandi ya. Mari dokter, silakan. Misi. Belum puas juga kamu ngerepotin saya. Saya susah payah merawat kamu supaya kamu tetap hidup. Soalnya, kalau kamu meninggal, maka saham kamu ini perusahaan akan dihibahkan ke mama kamu dan Adrian. Saya nggak mau posisi mereka semakin kuat menjadi pemegang perusahaan. Ngerti? Jadi kamu harus tetap hidup. Untuk saya. Maaf, Non. Non nggak boleh masuk. Tolonglah, Pak. Sebentar saja. Saya dengar Kak Arman sakit. Apa betul? Iya. Non tahu dari mana? Dari mana saya tahu itu tidak penting, Pak. Tolonglah, Pak. Izinkan saya masuk sebentar saja. Maaf, saya cuma ngejalanin tugas. Kalau besok masih pendarahan, telepon saya, ya? Baik, Dok. Dokter Ferry? Ana? Assalamualaikum, Eva. Boleh saya lihat Kak Arman sebentar? Iksan, kamu gimana sih? Ini kan ipar saya, Ana. Kamu kok nggak boleh masuk? Suruh masuk dong. Iya. Non, silakan masuk. Apa kabar, Ana? Alhamdulillah baik, Pak. Boleh saya tengok Kak Arman sebentar? Silakan, Tante anterin Ana dong ke kamarnya Arman. Oh, iya. Ayo, Ana, Tante anterin. Ayo. Loh, emangnya kamarnya Kak Arman pindah kemana, Tante? Kamu pikir saya akan memberikan izin sama kamu untuk menemui Arman ya? Hah? Tante, tolong Tante. Saya cuma mau ketemu Kak Arman sebentar aja. Saya cuma pengen lihat kondisinya Kak Arman, Tante. Biarkan dia masuk. Apa? Biarkan dia melihat Arman. Supaya dia tahu seburuk apa keadaan Arman. Arman yang tabah ya, Kak ya. Saya, Mama, Adrian, Rika selalu mendoakan Kakak supaya Kakak cepat sembuh, supaya semua bisa kembali seperti semula. Yang tabah ya, Kak. Arman begini karena kamu. Kamu lupa. Arman stroke karena dia kena stres. Dia stres karena kamu selalu ngadu domba. Kamu selalu ingin memisahkan saya dari Arman dan menguasai semua hartanya. Iya kan? Eva, kenapa kamu selalu menuduh saya, menuduh Mama? Allah itu malah tahu, Eva. Kamu bisa membohongi semua orang, kamu bisa. Tapi kamu tidak bisa membohongi Allah, Eva. Allah itu maha tahu. Buktinya, Allah membiarkan kamu menderita. Karena
karena kamu memang pantas menderita. Kamu pantas dihukum karena kamu tuh memang bersalah. Kamu harus tahu, Eva. Apa saja yang kamu lakukan selama ini, kamu harus mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Bagaimana keadaan Arman, An? Alhamdulillah, Ma. Saya udah ketemu sama Kak Arman. Sungguh? Eva mengizinkan kamu masuk? Dan kamu bisa ketemu sama Arman? Iya. Kak Arman baik-baik aja, Ma. Insya Allah ya, Ma ya. Kita bantu doa. Kamu bicara sesungguhnya? Kamu bukannya menghibur Mama, kan? Ana, bilang sama Mama apa yang terjadi sama Arman. Apa sebenarnya yang menimpa Arman? Tet, ini kan bulan puasa, Tet. Masa gue mesti nipu istri gue terus-terusan sih? Dosa tau gak sih? Gue gak mau puasa gue nanti terganggu pahalanya. Pokoknya, gua harus pulang. Mau nggak mau, gua harus pulang, Tete. Kamu memang harus pulang, sayang. Aduh, siapa ini, Tet? Gak usah pura-pura buta. Kalian berdua udah ketangkap basah. Panas di sini, nggak hujan-hujan, nggak basah, Sin. Iya, nggak basah kok. Penipu! 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 Kamu yang penipu, tahu? Oh, saya? Iya, kamu berdua udah sekongkol untuk menipu saya. Sekarang balikin duit saya. Duit? Duit 5 juta yang saya kasih ke kamu untuk biaya pengobatan Surya. Balikin duit saya sekarang juga atau saya akan panggil kamu ke polisi. Itu namanya kasus penipuan. Tapi duitnya udah kepake. Kepake untuk mabuk-mabukan. Iya kan? Itu namanya senjata makan tuan. Kamu mabuk-mabukan pakai uang saya dan kamu mabuk-mabukan ngebongkar semua kedok kamu. Maksudnya? Maksudnya, saya semalam telepon kamu dan kamu bilang kalau kamu ada di hotel ini sama Surya. Hah? Lu tuh ya, tolong apa bego sih? Pulang! 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 Surya! Halo. Hai, Tante. Hai. Aduh, kamu nih gimana sih, Sin? Bikin bete Tante aja. Dari mana aja sih kamu? Saya habis jemput Surya, Tante. Karena Surya habis dari rumah keluarganya yang di Bogor. Ya kan, Sur? Di Bogor? Iya, di Bogor. Jadi, itu suami kamu? Surya? Yo. Sur, kenalin. Ini Tante Sundari, family aku dari Jogja. Saya Surya. Lah, kok begini? Aduh. Aduh, Tante senang banget bisa ketemu dan kenalan sama kamu, Sur. Saya juga senang, Tante, tapi saya juga shock. Remuk badan saya barusan. Nama Tante Sundari. Oh, iya. Tapi kamu boleh manggil dengan nama kesayangan, yaitu Tante Sun. Dan Tante Sun ini akan tinggal sama-sama kita di sini, Sur. Tinggal? Bukan cuma Tante saja yang tinggal di sini, tapi Tante sama anak-anak Tante. Weh, anak-anak juga, Sen? Iya, ayo, Tante kenalin sama anak-anak Tante. Aduh. Sayangan, ayo. Adit, hai. Hey. Kita nonton film yuk, ada yang bagus loh. Aduh, sorry, Vel. Gue nggak bisa. Oh, kenapa? Udah ada acara? Emangnya lu belum dengar rencana? Kalau kita semua mau pada besukin Rini di rumah sakit. Besuk Rini? Rini masuk rumah sakit. Dan kayaknya sih penyakitnya lumayan parah. Makanya itu kita semua mau pada besukin Rini di rumah sakit sore ini. Lo mau ikut nggak? Oh, iya dong. Pasti gue ikut. Dit, tapi apa lo nggak takut? Siapa tahu tiba-tiba penyakit Rini kumat. Enggak, gue ngeri. Ya, semoga aja
dokter bisa nemuin penyakit yang selama ini membuat Rini berubah. Ya, mestinya kita tuh nggak boleh ngejauhin Rini. Justru kita tuh harus kasihan sama Rini. Gue cepet dulu ya. Gue mau ngajak teman-teman yang lain. Brengsek. Orang-orang malah simpati gara-gara dia sakit. Namanya si Bawel. Kalau yang ini si Merdu. Dan yang ini Ceriwis. Terus yang satu lagi nih namanya si Sutres. Sutres? Iya. Kamu mau tahu kenapa, Sur? Karena burungnya suka stres. Tuh, kamu lihat, ya kan? Nggak ada ekornya. Gimana, Sur? Oh, iya, Tante. Nggak ada ekornya. Sama kayak yang punya. Iya. Loh, kamu nih gimana sih, Sur? Sorry, Tante. Kamu harus membantu Tante menjaga dan mengurus anak-anak kesayangan Tante ini, Sur. Lah, kok mesti saya, Sisin? Rasain. Lah. Aduh, Surya, Tante minta maaf ya. Tante lupa. Kalau yang itu namanya si Latah. Ya, abis gimana ya, Surya? Karena Tante sudah ngelatih dia untuk bicara bahasa Indonesia biar seperti manusia. Oh, gitu. Iya. Latah ya? Dor. Dor lu. Kok yang Latah yang ini? Surya! Dor. Si Dor. Surya! Katanya Latah. Dor. Surya! Rini. Hai. Rin, semoga kamu cepat sembuh ya. Makasih ya, Dit. Rin, ini ada kado dari kita buat lo. Loh kok? Duh, sorry ya. Rin, kalau lo nggak suka, ya lo tolak aja dong. Jangan dibuang kayak gini. Sorry, Vel. Gue nggak sengaja. Waktu megang kado itu, tangan gue rasanya aneh. Alasan lo. Sorry ya. Sorry banget, gue bener-bener nggak sengaja. Ya udah, nggak apa-apa. Kali aja badan lu masih lemah. Yang penting cepet sembuh ya, Rin. Oke, Rin. Kita cabut dulu ya. Pokoknya kamu harus baik istirahat. Ya. Makasih ya. Yuk. Cepet sembuh ya. Cepet sembuh. Cepet sembuh ya. Sembuh ya. Jimat itu terbakar menjadi debu. Karena teman kamu itu beribadah. Maksudnya? Bodoh kamu. Ini kan bulan suci, bulan puasa. Semua orang sedang meningkatkan ibadahnya. Kamu jangan menyalahkan saya. Bagus juga jimat itu tidak berbalik menyerang kamu. Kok bisa gitu sih? Bukannya jimat itu dibikin untuk menyerang teman saya? Semua perbuatan manusia, semua tindakan manusia, itu ada resikonya. Resiko? Iya. Ilmu saya cuman bisa membantu memperlancar keinginan kamu. Tapi resikonya harus kamu tanggung sendiri. Kalau kamu percaya dengan ilmu hitam, kamu harus siap untuk menjadi tumbal. Tumbal? Arman, saya pergi dulu ya. Seharian saya bakal sibuk di kantor karena ada rapat bulanan. Kamu baik-baik di rumah ya. Ingat, jangan cari gara-gara. Eva, tunggu, Fa. Ada apa sih, Tante? Saya udah telat nih. Saya mesti meeting di kantor. Sebentar, Fa. Nih. Oh, Om belum bicara sama kamu ya? Mengenai rencana ulang tahun perkawinan kami yang akan diadakan di Hawaii. Hawaii? Iya. Ini kan ulang tahun perkawinan kami yang ke-25, Fa. Ulang tahun perak. Makanya kami mau merayakannya secara istimewa. Iya, tapi ini kan urusan Om sama Tante lah. Kenapa sih Tante harus nunjukin brosur wisata ini pada saya? Maksud Tante,
Om dan Tante ini kan perlu biaya untuk merayakan ulang tahun kami ini. Kamu bisa bantu kami kan, Fa? Tante mau saya membiayai semua ini? Saya keberatan. Keberatan? Ini bukan soal uang, Tante. Tapi waktu. Saya butuh Om untuk membantu saya di perusahaan. Nah, kalau Om pergi liburan, siapa yang akan bantu saya di perusahaan? Udahlah, Tante. Lebih baik Tante pilih tempat yang dekat aja. Seperti Singapura, Bali. Hawaii terlalu jauh. Ya udahlah, Tante. Udah telat nih. Alasan. Bilang aja kalau kamu nggak mau ngasih biaya buat kami. Dasar. Serakah. Semua kan ada hikmahnya. Lagi ngapain sih, Dit? Ayo, lupa ngerjain PR ya? Enggak. Ini gue lagi nyalinin catatannya buat Rini. Nyalin catatan buat Rini. Iya. Ya, Rini kan lagi dirawat di rumah sakit. Pasti dong pelajarannya baik yang ketinggalan. Supaya nggak ketinggalan dan dia masih bisa tetap ngikutin pelajaran sekolah, ya udah. Gua catetin catatannya. Edit, lo nggak nyadar ya kalau selama ini Rini udah ngejudesin lo? Kenapa sih lo masih aja mikirin dia? Aneh tau nggak? Ya, emang sih. Kemarin-kemarin gue sempat sebel banget sama dia. Tapi sekarang udah enggak. Justru gue malah kasihan sama dia. Sikap Rini berubah ternyata dikarenakan Rini punya penyakit yang sangat berat. Ya, semoga aja deh Rini bisa cepat sembuh dan kembali normal seperti biasa. Surya? Surya? Yoha, Tante. Tolongin Tante dong. Coba kamu tengokin kandangnya si Ceriwis. Ceriwis? Siapa itu Ceriwis? Si Ceriwis, Sur. Perkutut kesayangan Tante. Kamu gimana sih? Lagian, besok kan dia ada acara penting. Udah, cepetan kamu bersihin. Tapi nanti ya, Tante ya. Biar saya ngaso dulu. Nanti habis ngaso baru saya beresin kandangnya Ceriwis itu. Ya. Ih, ya nggak bisa dong, Sur. Tante mau sekarang juga. Kalau kandangnya kotor, dia tuh nggak bisa istirahat. Dan istirahatnya kan dia harus secepatnya. Karena ini jam tidur siangnya si Ceriwis. Hah? Burung juga punya jam tidur? Hah? Ya udah, ayo cepet-cepetan. Aduh, iya. Aduh, Ayo bangun. Iya, udah bangun dong. Cepet. Iya. Ceriwis. Duh. Saya nggak biasa main burung, suruh megang burung. Aduh, sekarang kita mandi, Ceriwis ya. Aduh, siapa lagi yang telepon nih? Aduh. Halo. Ya, fakir miss call. Loh, Ceriwis. Loh, mana Ceriwis? Di mana Ceriwis? Lah, ada di situ. Masya Allah, Ceriwis. Aduh, mati nih. Ceriwis. Come to Daddy, Ceriwis. Ada. Ceriwis. Ayo, sayang. Waduh, ada kucing lagi. Aduh. Ceriwis, sini, sayang. Ceriwis. Aduh, keduluan sama kucing. Aduh, ada kucing nggak puasa ini. Masya Allah, ya aduh. Loh, Tin, mau kemana? Mau pulang, Gil. Emang kenapa? Sakit? Kok minta pulang cepet sih? Saya diskors, Gil. Hah? Diskors? Gara-gara nggak bayar uang sekolah udah sampai 2 bulan. Kenapa nggak minta aja sama Kak Ana? Kalau misalnya kakak saya punya uang, pasti bakalan dibayar. Kak Ana nunggak, pasti gara-gara ada alasannya. Saya nggak tega, Gil, minta uang sama kakak saya. Kalau misalnya saya minta, nanti kakak saya stres. Mendingan saya diskors aja deh. Berapa sih uang tunggakan sekolah kamu? 250.000, Gil. Duluan ya. Halo, Ana. Adrian,
Saya minta maaf, saya baru sempat menghubungi sekarang. Gimana keadaannya? Semua baik-baik aja? Iya, alhamdulillah. Kamu gimana? Baik-baik aja? Alhamdulillah. Saya cuma mau tanya gimana kondisi keuangan di rumah. Saya minta maaf, saya belum bisa kirimin apa-apa karena saya belum gajian. Oh, nggak apa-apa kok, sayang. Saya mau minta izin sama kamu, Yan. Saya mau kerja. Kenapa kamu minta izin sama saya? Kamu kan suami saya. Ana, saya percaya apapun yang terbaik akan kamu lakukan, saya pasti akan dukung. Mama gimana? Sehat-sehat aja kan? Sehat. Kamu mau ngomong sama Mama? Bentar ya. Nggak usah, An. Nanti saya telepon lagi. Salam buat Tino sama Mama. Assalamualaikum. Sorry ya. Bukannya saya mau ikut campur urusan pribadi kamu. Tapi barusan kamu pakai telepon untuk urusan pribadi kamu kan? Saya telepon keluarga saya di Jakarta. Berarti interlokal dong. Kalau nggak interlokal, saya nggak mungkin menggunakan telepon ini. Saya kan udah ngasih tahu kamu tentang peraturan memakai telepon di kantor. Iya, saya paham. Saya akan buat catatannya dan saya akan laporkan setiap bulannya penggunaan telepon saya akan ganti. Tinggal dipotong dari gaji saya. Saya nggak ada masalah. Tapi satu hal, Lisa, saya bukan tipe orang yang suka menggunakan fasilitas kantor. Saya tahu hak dan kewajiban. Permisi. Hai. Rin. Coba tebak aku bawa apaan? Aku nyalinin catatan-catatan pelajaran selama kamu nggak masuk. Kamu nyalinin catatan buat aku? Ya, supaya kamu tuh bisa baca-baca, jadi kamu nggak ketinggalan pelajaran. Makasih ya, Dit. Tapi kamu nggak perlu melakukan ini. Nanti kamu repot. Oh, nggak apa-apa kok. Bukan cuma aku aja, teman-teman yang lain juga pada bantuin. Mereka semua tuh pada khawatir dengan keadaan kamu. Rin, aku boleh tanya sesuatu nggak sama kamu? Sebenarnya kamu tuh sakit apaan sih? Kok sampai dibawa ke rumah sakit segala? Aku juga belum tahu, Dit. Loh, kok bisa belum tahu? Dokter belum menemukan sumber penyakitnya. Aku cuma disuruh istirahat total, makanya aku dimasukin ke rumah sakit. Rin, apa penyakit kamu ini ada hubungannya sama perubahan sikap selama... sorry, Din. Maksud saya, Rin... Iya, aku ngerti, Dit. Belakangan ini sikap aku aneh ya. Tapi aku juga nggak tahu kenapa aku jadi aneh kayak gini. Ya udahlah, Rin. Pokoknya semoga kamu bisa cepat sembuh, biar kamu bisa kembali seperti semula, bisa sekolah lagi, bisa senang-senang lagi, ya? Insya Allah. Aku juga bawa sesuatu buat kamu. Terap, aku bawa coklat buat kamu. Makasih ya, Dit. Sama-sama. Nanti aku makan setelah buka puasa. Rin, kamu kok sakit-sakit puasa sih? Selama aku masih bisa, aku tetap puasa, Dit. Ya, hitung-hitung ibadah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan buat aku. Semua kan ada hikmahnya. Kurang ajar. Kenapa kirimanku jadi mentah begini? Rupanya ada dinding tebal. Makanya kiriman saya mentah. Kurang ajar. Dito mana? Kok dia nggak latihan sih hari ini? Oh, Dito. Dito lagi ngejenguk Rini ke rumah sakit. Mai, ke kantin yuk. Gue haus banget nih. Lo emangnya nggak puasa hari ini? Iya. Lo puasa kan hari ini? Oh,
Iya dong, gue puasa dong. Makasih ya, lo udah ingetin gue. Hampir aja gue lupa. Pokoknya lu tahan dikit lagi, Vel. Bentar lagi juga beduk kok. Mendingan sekarang kita ganti baju aja dulu yuk. Bu Nyai bilang, kalau si Rini rajin beribadah, guna-gunanya nggak bakal mempan. Puasa itu kan ibadah. Kalau si Rini puasa, artinya selama bulan puasa ini, gue nggak bisa ngerjain dia dong. Kanker paru-paru, Dok. Iya. Astagfirullahaladzim. Ibu Anda beruntung karena kanker itu ditemukan dalam stadium dini. Sehingga kemungkinan untuk disembuhkan masih ada. Masih bisa sembuh, Dok? Kanker dalam stadium awal masih bisa disembuhkan dengan perawatan medis, kemoterapi, dan kalau perlu operasi. Pasti akan tembus. Rasakan ini. Sekarang kau pasti mampus dan aku pasti berhasil. Feli! Kenapa, Fel? Tolong! Tolong! Fel! Sadar, Fel! Fel! Feli! Kemoterapi? Operasi? Iya, Ma. Alhamdulillah. Artinya, Mama masih bisa sembuh. Jangan, An. Kita jangan membuang-buang uang. Ma, uang itu bisa dicari, Ma. Insya Allah. Allah pasti akan melindungi kita, Ma. Yang penting, Mama mau berobat ya, Ma. Tapi kamu janji satu hal sama Mama ya. Tolong jangan ceritakan penyakit ini sama Lika dan Adrian. Mama mau saya bohong sama Lika sama Adrian. Cuma kamu yang tahu penyakit Mama. Iya, Ma. Tapi Mama juga mesti janji sama saya. Mama mau berobat ya? Insya Allah, Ma. Insya Allah kita pasti dapat rezeki, Ma. Saya akan kerja keras, saya akan berusaha, saya akan ngumpulin duit, Ma. Ya. Beruntung sekali Mama punya kamu, An. Kalau nggak ada kamu, entah siapa yang bisa mengurus Mama. Kamu harus menandatangani surat ini, Man. Kamu harus tandatangani surat ini. Gimana ya? Yaudah, saya bantuin tanda tangan ya. Ayo, Man, kamu harus tanda tangan. Man, kamu jangan main-main ya. Pengacara udah nungguin di depan. Kamu harus tanda tangan surat persetujuan ini. Yaudah, sekarang kita mulai lagi. Man, kamu lupa apa kata saya? Kalau kamu mempersulit saya, maka saya akan mempersulit hidup keluarga kamu. Sekarang tanda tangan. Ayo dong, Man. Nah, gitu dong. Saya akan melakukan semua ini untuk perusahaan, untuk melindungi aset perusahaan, supaya nggak ada orang lain yang bisa menguasainya selain saya. Tahu dari mana kamu? Barusan saya ngobrol sama Pak Edi, pengacaranya perusahaan kita, Mas. Dia bilang katanya Eva mau jual tanah perusahaan yang di Cipinang. 5M, Mas. 5M. 5M? Makanya, Mas, kita harus minta bagian dong. Mas tanya tuh sama Eva.
Gimana, Pak? Udah sah kan? Ditambah dengan surat keterangan dokter mengenai penyakit Pak Arman, penandatanganan ini sah secara hukum. Jadi saya bisa jual tanah itu sekarang ke pihak lain? Anda bisa melakukan apa saja dengan tanah itu, kecuali untuk menjualnya. Kenapa? Dengan surat kuasa ini, Anda berkuasa penuh untuk membangun dan memanfaatkan tanah itu. Tapi untuk menjualnya, Anda harus mendapatkan minimal 1 tanda tangan lagi dari pemilik sah tanah tersebut. Tapi tanah itu kan milik perusahaan. Betul. Perusahaan itu bukan miliknya Bapak Arman saja. Tapi ada juga Ibu Ratna dan Adrian. Salah satu dari mereka menandatangani surat ini, Anda bisa menjual semua aset perusahaan. Kamu mau jual tanah perusahaan yang di Cibinong itu? Kata siapa, Om? Barusan Tante Vina ngobrol sama Pak Jody. Katanya Pak Jody kemari untuk mengurus surat-surat penjualan tanah itu. Oh, mungkin Tante Vina salah ngerti kali. Saya nggak berniat mau jual tanah itu kok. Lantas buat apa pengacara itu kemari? Saya cuma meminta kuasa atas tanah itu. Tanah itu nggak akan saya jual. Cuma akan saya bangun. Om, kalau memang tanah itu akan saya jual, pasti Om akan saya kasih tahu. Dan akan memberikan bagian pada Om. Om nggak usah khawatir. Kalau kamu membohongi saya, awas kamu, Pak. Semua kan ada hikmahnya. Adrian. Kapan itu kamu cari kosan ya? Iya. Saya punya teman. Dia punya kosan. Siapa tahu kamu cocok. Tempatnya bagus sih. Dekat kantor lagi. Makasih. Kamu udah punya telepon? Belum. Kalau kamu mau telepon ke Jakarta, pakai aja handphone saya. Makasih. Nah loh, kok akhir-akhir ini kamu deket sama Adrian? Jangan-jangan bener kan kalau benci itu bisa berubah menjadi... Hus, ngawur ya kamu ya. Kamu tau nggak kenapa aku minjemin handphone ke dia? Handphoneku kan bisa merekam semua percakapan dia. Semakin aku tahu informasi tentang dia, semakin bagus. Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu, birahmatika ya arrahman rahimin. Sayang, tadi Om Ian telepon. Om Ian titip salam buat kamu. Tin? Iya. Kamu kenapa? Neng! Ada surat nih buat Neng nih. Oh. Dan Tino, Dan, itu... Ada apa sih? Surat apa sih, Mi? Tadi kan Umi beresin kamarnya Dentino. Terus Umi nemuin surat itu. Tulisannya, kepada yang terhormat wali murid strip orang tua. Buat Neng kan? Ya? Pasti Umi salah lagi. Mana suratnya? Kata Umi, itu surat buat kakak, Tino.